Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di channel Rohani Pembelajaran. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Israel dengan kekuatan yang mengejutkan berhasil menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah milik Hamas. Terowongan-terowongan ini bukanlah bangunan sederhana. Mereka adalah jalur-jalur gelap yang dipersiapkan dengan licik, dengan tujuan yang mengerikan, untuk menyerang, menculik, dan menebarkan teror di tengah-tengah bangsa pilihan Allah. Bagaimana mungkin Israel dapat menemukan dan menghancurkan terowongan-terowongan ini yang tersembunyi jauh di bawah tanah dalam kegelapan yang seakan mustahil untuk ditembus oleh mata manusia? Ini bukan hanya soal teknologi canggih atau kekuatan militer, saudara-saudara. Ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang mengagalkan rencana para pemimpin yang jahat. Mereka mengira bahwa mereka dapat menyelinap di balik bayangan. Mereka mengira bahwa dengan terowongan-terowongan ini, mereka dapat mengejutkan dan menghancurkan Israel. Tapi saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha melihat. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pandangannya. Bahkan kedalaman bumi sekalipun adalah terang baginya. Hamas menghabiskan miliaran dolar, waktu yang panjang, tenaga yang tak terhitung jumlahnya, untuk menggali terowongan-terowongan ini. Mereka merencanakan dengan penuh kebencian. Mereka berusaha mengintai dalam gelap untuk menyergap umat Tuhan. Mereka berpikir bahwa terowongan-terowongan ini akan menjadi jalan bagi kehancuran Israel. Tapi apa yang terjadi? Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 12, ketika Elisa dapat mengetahui apa yang dibicarakan Raja Aram di kamar tidurnya, itu bukanlah hasil dari kecerdikan manusia. Itu adalah kuasa Tuhan yang mengungkapkan rahasia-rahasia gelap. Dan jika Tuhan dapat mengungkapkan rencana Raja Aram kepada nabinya, mengapa dia tidak dapat mengungkapkan rencana jahat Hamas kepada Israel? Saudara-saudara, bayangkanlah. Terowongan-terowongan ini tidak dibangun dalam sehari. Mereka adalah hasil dari kerja keras, strategi jahat yang direncanakan dengan hati yang penuh kebencian. Tapi Tuhan melihat semuanya. Mazmur 33 ayat 10 berkata, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Rancangan mereka kelihatan sempurna. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menyerang dari tempat tersembunyi. Mereka percaya bahwa gelapnya tanah akan menyembunyikan kejahatan mereka. Tapi saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan mengungkapkannya, Tuhan menghancurkannya, Tuhan menggagalkan setiap rencana jahat. Saat terowongan-terowongan itu dihancurkan satu persatu, itu adalah penggenapan janji Tuhan yang terjadi di depan mata kita. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah tindakan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menggenapi firman-Nya, Tuhan yang membela umat-Nya. Hamas mungkin merasa mereka telah merencanakan dengan licik, dengan jalur-jalur tersembunyi yang dibangun dalam kegelapan. Namun Tuhan yang kita sembah adalah terang yang tidak dapat dipadamkan, terang yang menembus setiap sudut gelap, terang yang mengungkapkan setiap tipu muslihat. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Ini adalah tanda bahwa Tuhan masih memegang kendali, bahwa Tuhan masih berperang bagi umat-Nya. Ketika dunia ini semakin gelap, kita harus semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan gentar, jangan takut, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika musuh datang dengan rencana-rencana tersembunyi, Tuhan mengungkapkan semuanya. Ketika musuh berusaha menyerang dari tempat gelap, Tuhan menerangi semuanya. Ketika musuh ingin menghancurkan, Tuhan membangun kembali. Biarlah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Tuhan yang sama yang melindungi Israel adalah Tuhan yang melindungi kita. Bahwa tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pandangannya. Bahkan ketika dunia ini penuh dengan kekacauan, rencana Tuhan tetap teguh dan sempurna. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,
Sebagai penutup dari renungan firman Tuhan sore ini, marilah kita menyadari betapa besar kuasa Tuhan yang bekerja di balik setiap peristiwa. Dunia mungkin melihatnya sebagai kebetulan, hasil dari teknologi atau strategi manusia. Tapi kita yang percaya tahu bahwa di atas semua itu ada tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah tidur atau terlelap. Dia melihat segala sesuatu dengan jelas, baik yang terjadi di tempat terbuka maupun yang disembunyikan dalam kegelapan. Tidak ada satu rencana jahat pun yang dapat lolos dari pandangannya. Dan tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang dapat menggagalkan rencananya bagi umatnya. Ketika kita menyaksikan bagaimana terowongan-terowongan gelap yang dibangun dengan niat jahat dihancurkan satu persatu, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu bertindak tepat pada waktunya. Dia adalah Allah yang menggagalkan rencana para pemimpin yang jahat dan menegakkan keadilan sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, seringkali kita merasa takut atau khawatir ketika melihat kejahatan yang seakan-akan berkembang tanpa henti. Dunia dipenuhi dengan tipu muslihat, dengan strategi-strategi tersembunyi yang dibangun di atas dasar kebencian dan ketidakadilan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dialah yang memegang kendali atas segalanya. Dialah yang menggagalkan setiap rencana jahat yang dibuat oleh tangan manusia. Ingatlah apa yang tertulis dalam Mazmur, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ini adalah janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Bahkan ketika segala sesuatu terlihat kacau, Tuhan tetap berdaulat. Saudara-saudaraku, biarlah iman kita terus diteguhkan. Biarlah mata rohani kita terus terbuka untuk melihat karya Tuhan di tengah dunia ini. Jangan pernah menyerah hanya karena situasi tampaknya gelap. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ketika kita menghadapi tantangan hidup atau ketika dunia ini tampak penuh dengan kekacauan dan kejahatan, jangan pernah lupa bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dia adalah benteng yang teguh, perisai yang melindungi, dan terang yang menuntun kita melewati setiap kegelapan. Marilah kita terus bersandar kepadanya dengan penuh iman dan keyakinan. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Jangan biarkan ketakutan merampas sukacita kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus berkarya dengan caranya yang ajaib. Tetaplah kuat, tetaplah setia, dan tetaplah memandang kepada Tuhan. Sebab Dia yang menggagalkan rencana para pemimpin yang jahat juga adalah Tuhan yang akan menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.